Dulu bapak saya sering guyon gitu. Kalau ada imam masjid istiqomah jadi imam terus. Sampai tua jadi imam tuh. Kan seringnya dipuji istiqomah. Tapi kata bapak saya itu, ya gara-gara dia istiqomah itu tidak ada kader. Sampai orang lain frustrasi jadi imam gitu. Jadi di balik istiqomahnya ini sebetulnya memasjubkan sekian kader imam gitu. Karena terus orang lain jadi imam nggak berani gitu. Dan akhirnya nggak ada kaderisasi. Tapi misalnya dia pelin-pelan juga tidak baik. Masa imam kok pelin-pelan kadang hadir kadang enggak. Orang yang terlalu mencintai istri juga gitu. Kalau terlalu harmonis pasti ibunya terancam, saudara-saudara keluarganya terancam, sehingga hubungan sosialnya dengan keluarganya kurang baik. Begitu juga dengan teman-temannya. Tapi kalau agama menyarankan dengan istri yang mesra juga keliru. Masa menyarankan begitu. Tapi kalau terlalu mesra pasti hak-haknya yang lain terganggu. Nah ini yang disebut muhasabah. Muhasabah itu kata kitab hikam, kita harus mengevaluasi bahkan dalam hal-hal yang tadi, yang baik. Termasuk dalam kitab itu dijelaskan bahkan minta surga saja atau minta neraka itu ya kadang-kadang kurang baik. Bukan karena mintanya yang kurang baik begini. Orang soleh, ini cerita orang soleh. Nanti orang-orang yang soleh itu kalau ketemu Allah itu masih digojlok lah, masih agak-agak disalahkan gitu. Kenapa kamu ibadah terus gitu? Gusti karena saya ingin masuk surga. Yang satu ditanya, kenapa kamu ibadah serius? Karena saya takut masuk neraka. Akhirnya Allah ngendikan masyhur itu dalam hadis. Laulam akhluk jannatan wala naron, alam akun ahlan an uto'a. Lalu andaikan saya tidak bikin surga atau neraka, lalu kamu tidak nyembah saya. Berarti kamu nyembah saya karena saya bikin surga, saya bikin neraka. Andaikan saya tidak bikin surga atau bikin neraka, berarti kamu tidak nyembah saya. Kaget orang soleh ini. Padahal Allah selalu Tuhan meskipun tidak bikin surga dan tidak bikin neraka. Tapi orang bisa baik itu karena dimotivasi ada surga dan neraka. Tapi andaikan kita menyembah Allah karena surga karena neraka, problemnya lalu kalau Allah tidak bikin surga apa neraka, apa kita terus tidak baik, tidak menyembah Allah. Sehingga kalau di Quran itu ada fattakun nar, tapi ada fattakun ya ulil albab. Takutlah kepada saya kalau kamu punya akal. Jadi takutnya bukan kepada tidak masuk surga atau takut masuk neraka, tapi takutnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hubungan kita dengan istri. Tidak muji istri itu gimana? Kita misalnya ditanya, kenapa kamu mencintai istri kamu? Karena dia cantik, karena dia baik. Sebenarnya kalimat itu bahaya. Bahayanya adalah berarti suatu saat Mas aku nek serayu kira seneng aku. Tapi kebetulan rata-rata istri ini diomongin gitu tuh bangga. Karena dipuji cantik. Padahal sebenarnya ini masalah. Kalau mencintai karena cantik, suatu saat pasti tidak cantik. Artinya apa? Apapun pilihan kata kita, sebenarnya ada banyak masalah. Karena tadi menurut kitab hikam, manusia itu siapa? Orang yang saat baik saja itu ada jeleknya. Kalau kamu mencintai seseorang karena dia baik, berarti suatu saat kalau tidak baik kamu tidak cinta. Bukan karena kemanusiaan. Kalau kamu menyembah Allah karena surga, andaikan Allah tidak bikin surga, berarti kamu tidak menyembah Allah. Padahal enggak, kita menyembah Allah meskipun andaikan Allah tidak bikin surga, tidak bikin apa? Neraka. Nah, evaluasi-evaluasi seperti ini itu dibutuhkan muhasabah karena kita bernegara sampai sebaik ini itu barokahnya ilmu, barokahnya tawadhu. Tawadhu itu tidak pernah menvonis bahwa kelompok lain atau orang lain itu lebih baik ketimbang kita. Saya punya contoh. Saya punya santri banyaklah cerita-cerita seperti ini yang tidak pati alim itu. Barokahnya ndak alim itu hidup di daerah-daerah tertinggal. Begitu juga di kampus lah, gara-gara dia tidak kumplot mungkin atau mahasiswa biasa mungkin hidup di daerah-daerah tertinggal. Barokahnya apa? Karena hidup di daerah tertinggal semuanya dia itu pionir, heroik, bikin masjid sendiri, nyari-nyari tanah sendiri. Ya sudah, akhirnya dia pendiri masjid. Begitu juga anak-anak mahasiswa yang di kampung-kampung tertinggal, mungkin dia mengadakan pipanisasi dari gunung atau apalah, bantu masyarakat yang semuanya dia serba pionir. Tapi kita yang mungkin elit ya, beberapa santri yang pinter mungkin karena juara tahfidz atau juara apa terus diumrohkan ke Mekah. Terus kalau ngaji di masjid mungkin ya disangoni pakai uang kas masjid. Begitu juga kalau kita kumplot mungkin beasiswa dapat dari negara, kita kuliah di Jerman, di Amerika. Nah nanti pertanyaannya ketika di akhirat itu bejo yang santri yang nggak pinter tadi.
Karena dia statusnya itu pendiri masjid. Mengadakan masjid dari tidak ada menjadi ada. Sementara kita yang terhormat, kadang-kadang hisabnya berat. Kamu ini kiai kok dapat salam template dari uang masjid. Jadi hubungan kita dengan ibadah itu mendapat, yang santri dapati pinter memberi. Mahasiswa juga gitu, mahasiswa yang kurang pinter itu hubungannya dengan negara memberi. Ada daerah tertinggal yang dia sebagai pemberinya. Pemberi itu artinya mengatur daerah situ yang tertinggal punya akses jalan barokahnya dia, punya mata air barokahnya dia. Kadang-kadang yang pinter hubungannya dengan negara mendapat. Nah, di sini namanya muhasabah. Jadi ya tapi terus kita menyariatkan kalau gitu goblok saja Gus, ya jangan masa goblok disyariatkan. Tapi kalau andaikan semuanya pinter tuh ya kacau. Dunia ini ya kacau. Karena hubungannya pasti inginnya mendapat, bukan memberi. Nah, barokahnya hal-hal seperti ini alhamdulillah di Indonesia TV-TV itu juga sering memberi penghormatan kepada orang-orang yang pionir di daerah-daerah tertinggal. Nah, ini penting saya utarakan supaya perasaan kita berbangsa dan bernegara itu jaga empati sama yang lain, jaga kehormatan, jaga. Saya sebagai kiai itu ya kadang-kadang itu nangis di depan Allah. Orang-orang yang dulu pekerja nyari uang, ya, memang ya nyari uang. Tapi barokahnya punya iman sedikit atau mungkin imannya ya biasa saja, kerja di Korea, bikin komunitas masjid. Mahasiswa yang di Jerman, di Amerika juga punya komunitas bikin masjid. Padahal andaikan di kampungnya itu mungkin orang yang sering ngerasani kiainya. Kadang kurang cocok atau masjidnya kurang gimana. Jadi kalau di daerah yang Islamnya sudah sehat itu agak-agak komplain, perannya buntu saja sudah geger. Tapi dia ketika di daerah nggak ada masjid berikhtiar untuk bikin masjid. Jadi komunitas kesolehan itu kadang-kadang kemapanan kalau terlalu lama itu hanya melahirkan orang ingin komplain. Tapi yang tidak mapan sama sekali malah melahirkan orang itu heroik. Ketika negara ini sehat, mungkin orang malah menuntut negara. Padahal sebelum berbentuk negara, orang semuanya ingin memberikan hartanya, bahkan nyawanya untuk memerdekakan Indonesia. Nah, sehingga pesan saya sama Universitas Veteran bahwa ketika kita mapan pun itu dengan asumsi tidak mapan, sehingga hubungan kita dengan institusi, dengan yayasan, dengan pesantren, dengan yang kita pimpin itu hubungan heroik, bukan hubungan mendapat. Saya termasuk orang yang sering dimintai nasihat-nasihat. Banyak rektor, banyak pejabat, juga banyak kawan kiai. Saya itu terobati itu yaitu semuanya kita, termasuk setelah mapan itu usahakan hubungan itu hubungan heroik. Sehingga inginnya memberi. Nah, di sini disebut wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang baik itu siapa? Orang yang hubungannya itu ingin memberi, bukan ingin mendapat. Sehingga Rasulullah berkali-kali ngendikan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Di mana-mana itu tangan memberi lebih baik dibanding tangan meminta. Nah, sekarang kenapa banyak problem di beberapa negara? Karena ketika orang terus pinter atau pinter lah, saya tidak perlu nyebut terjadi apa, hubungannya itu kalau sudah pinter jadi dosen elit harus dapat berapa, kalau kiai elit harus dapat berapa. Nah, itu kalau semuanya ingin mendapat, ini negara bisa pusing. Yang guru besar ingin dapat banyak karena guru besar, kiai besar karena kiai besar. Yang miskin juga ingin mendapat karena miskinnya. Nah, kalau semua orang yang pinter, yang bodoh, setengah pinter, setengah bodoh hubungannya dengan negara ingin mendapat, ini negara bisa keteter. Tapi kalau hubungannya ingin memberi, atau kalaupun ingin mendapat ya sumbut lah, kalau orang Jawa sumbut dengan yang diberikan, insya Allah semuanya akan stabil. Jadi intinya agama ini menitik beratkan supaya hubungan kita dengan orang lain, dengan negara itu kalau bisa hubungannya itu ingin memberi, bukan ingin mendapat. Tapi kalau semuanya yang miskin merasa berhak mendapat karena miskinnya, yang guru besar karena guru besarnya, kiai besar karena kiai besarnya, semuanya menarik dirinya sendiri, ini akan kacau. Nah, dulu zaman pra kemerdekaan atau kalau dalam Islam pra kemenangan, itu semua sahabat, semua saudara kita kalau dalam pra kemerdekaan ya semua orang Indonesia hubungannya sama negara itu inginnya memberi. Sehingga negara ini bisa berdiri, bisa merdeka ketika sebelum ada institusi, belum ada tata struktur negara. Sementara negara sesehat apapun kalau hubungan masyarakatnya ingin mendapat, itu berat.
Di sini heroiknya para leluhur kita bahwa mereka bisa melewati masa-masa sulit karena dengan mental ingin memberi. Ya memberi apa saja, entah pikirannya, entah keuangannya, bahkan kalau dulu nyawanya.